untuk Ibu Nur Latifah, saya kira beliau ini memang sudah tepat di posisinya sebagai guru BK gitu ya. Dari segi nama sudah pantas, cahaya kelembutan gitu ya. Jadi auranya itu membawa kelembutan kepada siswanya. Kemudian ini sebagai catatan bagi kita bersama, bagi kita yang melakukan tugas atau fungsi sebagai guru BK, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita hindari dan ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nur Latifah. Yang pertama, menyalahkan atau blaming. Ketika anak menjadi korban, lalu kita salahkan, ini kan karena kamu yang tidak menjaga pakaianmu. Kamu kan menjadi korban bullying karena kamu yang tidak mau bergaul. Itu berarti kita menyalahkan. Kalau pertemuan pertama sudah kita salahkan, jangan harap berikutnya dia akan datang lagi guru BK. Bahkan ketika papasan pun menghindar, gitu ya. Maka menyalahkan atau blaming itu harus kita hindari sebagai guru BK. Kemudian yang kedua, selain menyalahkan juga hindari membandingkan antara anak yang satu dengan yang lain, atau sama-sama punya kasus, dia aja bisa, masa kamu nggak bisa, gitu ya. Kamu sama-sama makan nasi, harusnya sama-sama bisa berprestasi dong. Itu berarti kita sudah membandingkan. Itu nanti akan menjadi toksik bagi anak-anak siswa kita. Kemudian yang ketiga, hindari menyepelekan. Masa gini aja nggak bisa? Masa tinggal ngomong loh, tinggal menyampaikan pendapat aja, masa kamu nggak bisa? Misalkan tinggal cerita aja, gitu ya. Berarti kita menyepelekan. Hindari tadi menyalahkan, membandingkan, kemudian menyepelekan persoalan anak. Kemudian berikutnya ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan pertama kali ketika kita menangani anak yang korban KBG tadi adalah kita berusaha untuk memvalidasi perasaannya. Bagaimana kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh anak tadi? Bagaimana misalkan kita memposisikan siswa tadi, ini bagaimana ya jika seandainya anak saya yang mengalami? Bagaimana ya jika seandainya keluarga dekat saya yang mengalami? Maka kita harus memvalidasi perasaannya terlebih dahulu. Kalau sudah kita validasi, nanti frekuensinya akan ketemu. Kalau frekuensinya ketemu nanti, maka dia akan mendengarkan kita sebagai guru BK-nya. Kemudian yang kedua adalah setelah kita memvalidasi perasaannya, maka banyak mendengarkan. Kadang-kadang kita belum tahu masalahnya, sudah banyak petuah yang masuk, keluar ayatnya, keluar hadisnya, bahkan kita belum tahu karena akar masalahnya apa, gitu ya. Maka kita harus lebih banyak mendengar. Jadi kalau di hipnoterapi, faktor penentu keberhasilan hipnoterapi itu adalah bagaimana kemampuan mendengarkan di awal oleh seorang hipnoterapis. Dan sugesti itu bisa diterima oleh anak, oleh siswa ketika sugesti itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisinya. Maka kita juga perlu hati-hati terlalu banyak memberikan nasihat. Kadang muncul istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Frekuensinya belum sama karena kita kurang mendengarkan anak, maka lebih banyak mendengarkan. Kemudian yang ketiga tadi, jangan banyak memberikan solusi, apalagi solusinya dari perspektif pribadi kita sebagai guru BK-nya. Yang lebih tepat itu sekarang kita lakukan yang namanya coaching. Coaching itu adalah dengan kemampuan kita bertanya, anak punya masalah A, oh kira-kira menurut kamu apa yang perlu kamu lakukan? Kira-kira supaya kamu bisa bersosialisasi dengan teman-temanmu, apa yang perlu kamu lakukan? Akan muncul jawaban. Solusi itu bukan muncul dari kita sebagai guru BK, tapi muncul dari anak sebagai konseling. Ya, jadi itu 3 hal yang perlu kita lakukan dan 3 hal yang perlu dihindari. Kemudian tadi berkaitan dengan ketersediaan guru BK. Memang Ibu, saya juga sering mendampingi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang layanan bimbingan konseling di sekolah. Masalahnya itu 2 biasanya. Yang pertama berkaitan dengan profesionalitas. Guru BK-nya ada, tapi background pendidikannya bisa guru bahasa Inggris, pendidikan matematika, gitu ya. Belum sesuai dengan kompetensinya. Kemudian yang kedua, proporsionalitasnya. Tadi misalkan Ibu hanya ada 2 guru BK tapi harus menghadapi ratusan siswa. Tapi kita tidak perlu meratapi nasib karena tadi belum profesional dan belum proporsional, maka
dengan FGD ini kita lakukan kolaborasi, gitu ya. Maka kolaborasinya misalkan apa? Oh, kami dari praktisi hipnoterapi, nanti kami akan memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu guru PK yang difasilitasi oleh Distrik Karawang. Misalkan juga bisa juga nanti kan, tidak lanjut dari sini gitu ya. Nah, ini proposalnya lisan, tidak mungkin kalau kuliah di sini nggak harus ada proposal tertulis.